Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang alur rawat jalan, rawat inap, IGD, serta logistik. Oke. Jadi ini diskusi kami yang pertama mengenai alur pendaftaran rawat jalan. Ini langsung ke flowchart-nya. Jadi yang pertama kan di rawat jalan ini gini. Bentar. Bang, gedein dulu, Bang. Kan pasien datang nih, ya kan, daftar. Terus ditanya kan sama di bagian front office, pasien baru atau lama. Kalau baru dia dibuatin nomor dulu nih untuk rekam medis kan. Terus habis itu kalau dia pasien lama, dia langsung verifikasi biodata pasien di sini kan. Nah, habis itu nanti dari sini dia ke pemeriksaan penunjang buat anamnesa awal, ditanya segala penyakitnya, keluhan segala macam, dari mulai yang dia rasain gitu. Terus habis itu nanti ke pemeriksaan klinis nih, di klinik. Pemeriksaan pasien ke dokter kan, dari mulai memeriksa sampai hasilnya nanti ada tuh. Kalau dokter ngeresepin obat, dia nyuruh ke farmasi, ke bagian apotik untuk beli obat. Baru nanti kan pulang bayar. Nah, semua itu terintegrasi di satu sistem. Namanya sistem informasi manajemen rumah sakit di database-nya sini. Jadi mulai dari dia pendaftaran, misalkan dia pasien baru dia buat nomor baru, atau dia pasien lama dia punya berkas rekam medis, sampai dia pulang, dia pembayaran di kasir, terus jenis-jenis obatnya, resep obat, terus dokter yang memeriksa segala macam, dicatat di sini di database itu. Oh, berarti semuanya online ya? Iya, jadi semua online direkam sama sistem. Jadi ini bisa buat kayak bukti juga, buat bukti istilahnya bukti otentik lah, bisa jadiin bukti otentik. Kalau misalnya ada nih, dia tuh ngaku-ngakunya pasien baru, ngaku-ngakunya pasien lama. Sedangkan kita cek data di database, dia nggak ada. Dia tetap kokoh gitu loh. Dan ini bisa jadi bukti gitu. Iya, nggak bisa lah kan, soalnya kan dia pasti kan kalau pasien lama, dia ada kartunya gitu, ada nomornya gitu kan. Nah, nomor itu yang dicatat di rekam medis. Jadi setiap pasien yang berobat di suatu rumah sakit atau di klinik pun, dia pasti ada kartunya itu. Nah, kartunya itu di dalamnya ada kayak nomornya gitu. Itu nomor rekam medisnya. Rekam medisnya kan disimpan di sistem di bagian rekam medis. Jadi kalau misalkan dia pasien baru, nomornya pasti dia udah pasti nggak punya kan, pas diregis ya udah dia bikin nomor baru. Oke. Oke. Terus apa lagi, Pak? Habis Terus rajal. ini yang ini coba Adel baca Del. Yang mana? Ini yang kedua gimana? Sabar ya, Bang. Gue masih nggak ngerti sih, bingung. Coba gue Ya, nih. coba. Sepengetahuan gue aja. Iya, ini kan jadi kita diskusi. Ini itu kayak pusat dari semua data. Pusat data-data yang ada di rumah sakit. Jadi kayak ada data pasien, data dokter, Jadi mulai pasien, terus kemudian sampai kasir, itu kekumpul di sini. Nah, semua itu terpusatnya di sistem informasi pendaftaran rawat jalan ini, khususnya yang rawat jalan mungkin. Betul. Kayak yang tadi kan dia baru yang pasien datang sama database itu kan khusus pasien aja. Kalau yang di sini udah semua unit gitu loh, bukan semua unit, semua pekerjanya juga ada di sini gitu. Iya gak sih? Iya, jadi ini bisa disebut juga. Jadi data itu udah kerekam semua di sini, di pusatnya jatuhnya sih. Iya bisa. Terus
Lanjut. Ini sama kayak kelihatan. tadi. Itu sama. Ini flowchart yang sama kayak tadi, cuman ini yang lebih simpelnya. Dia mulai dari pasien datang, pendaftaran, ke pemeriksaan, Oh, iya. ke transaksi. Sama Yang aja tadi kan berarti. dijabarin. Kalau ini dia langsung semuanya Ya kan. udah per ininya ya. Lanjut, Bang. Nah ini sama juga sih. Iya. Jadi kayak ada level-levelnya gitu ya, kayak yang tadi itu mungkin udah level yang paling simple dari semuanya nggak sih? Mm-mm. Ya, terus ada yang lebih dijelasin lagi Lebih level-levelnya. detail gitu. Ya. Pokoknya Tapi intinya sama sama aja. aja kan. Iya, intinya sama aja. Pasien datang, kalau dia baru, dia harus dapetin nomor pendaftaran ulang. Kalau dia lama, dia langsung isi biodata, sama aja sih. Iya. Iya. Lanjut, Kang. Kamu apa? Terus ini juga sama di bagian pendaftaran level 3. Nah ini yang lebih kompleksnya nih. Wow. Bentar. Sebenarnya sama tentang diagram juga, cuman ini kayak relationship diagram, jadi keterkaitan hubungan antar diagram satu sama lain dari mulai pasien kan, nama pasien. Jadi ini kayak untuk di sistem ininya, kalau yang saya tahu Gitu ya. ini buat di sistem, buat diupload di sistemnya. Jadi misalkan sistem tentang pasien nih, nanti ada nama pasien kayak yang di SPSS tuh kan nggak ada spasi ya. Iya. Dia adanya underscore. Oh iya. Pasien nih semua dikumpulin, identitas, biodata, melakukan pertama pendaftaran tuh nanti ada ID petugas yang input siapa, ID penunjang berapa, tanggal daftar berapa, terus petugas yang input siapa namanya, ID-nya berapa, passwordnya apa, terus nanti habis daftar dia ke bentar loh. Jadi ini bagannya lebih ke nyebutin siapa yang ngelakuinnya gitu ya. Terus apa aja yang dilakuin. Iya, ini lebih kompleks dari yang tadi. Jadi dijelasin per bagan, dan ini setahu saya dia lebih ke apa yang untuk diinput ke sistem database-nya gitu. Sistem database pusat berarti ya? Iya, pokoknya sistem database SIMRS-nya itu. Jadi kayak semua datanya ada. Jadi pasien itu bukan cuma pasien, jadi nama pasien segala macam, nomornya, terus kunjungannya berapa kali, terus untuk obatnya dia udah obat apa aja sejak awal periksa di situ gitu. Oke. Ini udah selesai rawat jalan, terus kita masuk ke Rawat inap. rawat inap. Ini langsung ke Alur. nih alurnya. Ini rawat inap dari poli rawat jalan. Jadi yang pasien rawat jalan yang perlu dirawat inap, dia akan pakai alur ini. Bentar. Jadi mulai dari pasien itu diputuskan sama dokter untuk rawat inap sama dokter rawat jalan. Tuh kan. Terus habis itu udah semua, dia ke pendaftaran pasien front office buat daftar ke rawat inap. Oh iya. Ini udah bacanya semua. Nah, habis dari rawat inap, Habis daftar-daftar terus dia ke kasir. oh awalnya di sini nih pendaftaran dulu, di pendaftaran rawat inap. Terus habis itu kan ke sini nih yang perawat melakukan pengecekan obat yang cocok segala macam buat pasien rawat inap. Dia nebus obat di farmasi, Ya. alat kesehatan sama obat yang dibutuhkan dari farmasi. Dia ke sini. Nih. Oh, tapi ini yang kasir utamanya itu deposit ya? Bukan pembayaran kan? Iya, yang pertama deposit. Aja kan? Iya, Deposit jadi apa sih, kayak DP dulu? deposit tuh kayak Iya. jaminan dulu.
Jadi nggak bayar Jaminan semua. kita apa gitu? Kayak buat DP bisa jadi DP. Soalnya kan kita juga belum menginap di situ kan. Oh Jadi iya, untuk awal gitu dia nggak DP. jaminan buat masuk ke ruang inapnya gitu ya. Iya. Oke. Dia nggak DP. Sekerawat inap kan. Nanti ke depo. Nah ini semua juga kerekam di sistem informasi dalam database. Tuh. Ini untuk apa namanya rata-rata waktu pendaftaran berapa meter, menit, jarak segala macam. Nah ini sama kayak tadi diagram penjelasannya kurang lebih sama, cuman ini ditambahin sama waktu, value-nya berapa, yang kayak di sini nih. Jadi penjelasan dari ini Ya, ini pindahin ke soal situ. juga kan. kira-kira berapa jarak yang ideal sama waktu yang ideal dari mulai pasien ke rawat jalan, terus di permintaan ke rawat inap, kira-kira berapa perkiraan waktu sama jaraknya. Oh iya. Oke. Ini untuk alur fishbone yang waktu itu udah pernah dipelajarin di apa mutu. Iya, butuh pelayanan. 5M. Jadi di sini rawat inap, fishbone dibikin fishbone. Masalahnya apa aja? Tuh. Dibikin jadi permasalah itu dibikin kayak bagan alur tulang ikan. Iya. Oke. Kayak lebih apa sih kayak intinya aja yang dimasukin gitu. Iya. Jadi permasalahan yang ada di rawat inap ini apa aja? Jadi dimasukin ke sini biar lebih gampang buat nyelesain masalahnya kan. Oh iya. Ya misalkan ini nih ruang nurse stasiun Rajal rawat jalan tidak mencukupi gitu kan. Terus metodenya obat disiapkan dari farmasi, nggak diambil obat, terus segala macam di sini. Ini apa nih? Ini waktu efektif tabel jangka pendek. Kayaknya kalau bagan cuma 4 aja. Ini sama kayak tadi tuh, jangka panjang, jangka pendek. Iya. Sama. Dah. Jadi ini contoh per RS. RSX di Bintaro gitu. Yang tadi beda lagi RS-nya gitu. Sekarang kita masuk ke logistik. Logistik itu apa sih, Bang? Jadi untuk gampangnya logistik itu kayak apa namanya sesuatu yang diperlukan untuk penunjang pelayanan gitu. Logistik nggak cuma berupa barang doang, ada banyak logistik medis, non medis, sama administrasi. Istilahnya kalau logistik itu jantungnya lah ya. Kalau nggak ada logistik kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Misalkan nggak ada obat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Terus nggak ada barang-barang yang diperluin. Nah ini logistik, siklus logistik di rumah sakit nih. Dan mulai administrasi, pelayanan medik, laboratorium, kebidanan. Jadi medis, non medis, admin di sini semua nih. Dari semuanya masuk ke logistik. Iya. Iya ini perencanaan, anggaran, pengadaan, pencatatan, distribusi, manfaat, pemeliharaan, sampai penghapusan. Ini siklusnya dan ini siklusnya itu sama rata-rata mau di rumah sakit atau di gudang logistik. Itu berarti langkah-langkahnya gitu ya? Iya tahap-tahapnya dari mulai perencanaan sampai penghapusan. Ini pengertian-pengertian. Ini distribusi. Oke, di logistik ini nggak ada alurnya. Alurnya yang tadi. Siklus doang ya? Siklusnya aja. Siklus logistik nih. Karena kan dia itu kan unit apa sih? Unit yang ada di rumah sakit dan itu kan bisa dikunjungi oleh pasien kan kalau logistik. Cuma pekerjanya aja. Biasanya sih ada apa namanya kayak siklus
logistik. Jadi mulai dari pemesanan barang itu gimana siklusnya. Cuman di sini nggak disediain sama apa namanya, sama jurnalnya. Jadi cuman mencatat siklus logistiknya aja. Maksud dari yang penghapusan itu jadi gimana sih? Penghapusan itu kayak barang yang udah kayak apa ya, kayak udah rusak, Expired. yang harus Terus dibuang. kan ada 2 tahap tuh, kayak ada itu kan kayak ada Vivo sama Vivo. Vivo. Nah, kalau yang udah expired itu tuh ada penghapusannya juga. Tapi Jadi dalam tahap penghapusan ini tuh ada nggak bisa langsung gitu aja loh. Ada kayak caranya dulu, ada tahap-tahapan untuk menjadi penghapusan. Kayak dia itu minta dulu ke atasannya kalau dia itu bagian logistik ini mau mengadain penghapusan. Terus kalau udah disetujuin baru bisa. Terus dia harus tahu, dia harus udah nge-list barang mana aja yang bakal dihapus gitu. Jadi buat ngapus barang yang apa namanya mau dibuang gitu tuh harus butuh izin dulu ya ke atasan, baru deh. Iya. Iya. Soalnya kan semuanya itu kan ada catatannya kan, tiba-tiba barang hilang gitu aja kan nggak mungkin kan. Soalnya semua harus ada pencatatan, dan catatannya itu masuk ke sistem database. Jadi misalkan ada barang yang apa namanya sengaja buat diselundupin atau dicuri atau gimana lah, bakalan ketahuan. Soalnya semua buktinya udah ada di database. Stok per barangnya itu yang saya tahu, stok per barang itu pasti ada kartu stoknya kan. Iya. Jadi per barangnya itu masing-masing barang pasti ada kartu stok. Punya barcode-nya masing-masing, dan sistem database nyatet itu. Jadi masing-masing barang sekecil apapun itu pasti ada stok, ada apa namanya, jumlahnya, datanya. Dia terpakai berapa. Nih, saya pengen nanya ya, kalau misalnya kan biasanya di bagian logistik ini kan banyak terjadi kayak tanda kutip gitu ya, kayak korupsi gitu kan. Iya. Nah, itu tuh kan bakalan masuk datanya ke database. Itu yang ngelola database-nya ikut kerja sama dengan bagian yang untuk korupsi ini atau gimana? Wah, kurang tahu. Masalahnya kalau misalnya nih barangnya awalnya 10 ya, itu kan ke database otomatis 10 dong. Tapi kalau misalnya ternyata petugas gudangnya curang, ngambil 5 gitu. Nah, terus yang di database itu kan masih 10 kan, nggak ada yang ganti. Iya, bisa. Atau mungkin saling kerjasama gak sih? Bisa jadi. Antara yang ngelola database sama yang logistik ini. Gitu. Oh iya, ntar kayak bagi hasil gitu nggak sih? Nah iya, soalnya kan apa sih alat medis itu kan mahal kan, dan dia nggak disebarluaskan pembeliannya. Iya. Pasti dia juga nggak butuh banget barang itu kan, paling dijual murah. Pasti dijual murah lah. Iya, dijual murah juga pasti laku banget itu. Iya, udah. Lanjut yuk. Udah logistik udah yang ada yang tanya lagi udah. Doang kan Logistik udah, terus apa? Bener kan, sekarang yang terakhir IGD. Alur pelayanan gawat darurat. Gedein, Pak. Kurang lebih sih sama yang saya pelajarin, dari mulai apa namanya, dari rawat jalan, rawat inap, itu rata-rata apa namanya hampir sama buat alurnya itu, dari mulai pasien datang. Cuman yang ngebedain kayak apa namanya untuk tempatnya gitu. Nah di sini kan gawat darurat biasanya dia alurnya lebih prioritas gitu kan daripada yang rawat inap gitu. Iya. Iya. Jadi berdasarkan apa tuh yang merah biru triase, sistem triase kan. Iya, betul. Prioritas. Mana yang didahuluin gitu ya. Iya. Jadi kurang lebih bedanya di situ sih, di sistem triase. Jadi kalau misalkan pasien rawat jalan atau rawat inap biasanya dia birokrasi atau itunya apa namanya buat administrasinya, buat pendaftaran lama. Kalau ini pasien ditangani dulu, yang penting
Dan untuk bagian administrasi nanti untuk keluarga atau orang yang mengantar dia gitu. Iya, pokoknya Jadi perwakilan pasien ya perwakilan. Jadi sambil pasien ditangani dengan cepat di unit gawat darurat ini, di instalasi gawat darurat, untuk keluarga atau yang mengantar pasien itu mengurus administrasinya di bagian administrasi. Itu sih kurang sama untuk alurnya. Oke. Gitu. Jadi ada yang masih Berarti pasiennya itu langsung ditangani, baru nanti ada pihak lain untuk bagian admin. Iya, Ya, kurang lebih seperti itu. jadi intinya ngomong nyawa dulu ya. Oke. Oke. Oke, udah selesai ya. Jadi udah semua dari mulai rawat inap, rawat jalan, logistik sama instalasi gawat darurat. Ada yang mau nambahin? Udah, itu aja. Cukup. Udah. Oke. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Oh ya, untuk tadi untuk perkenalannya belum ya? Saya sendiri Naufal, ada Puput, Adel, Dwi, sama Jara. Sekian dari diskusi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah atau ada yang kurang karena kami masih mengira-ngira atau masih belajar sepengetahuan kami. Ya, makasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.